Ya, salam Bapak Ibu, semua yang di rumah apa kabar? Shalom, luar biasa. Luar biasa, haleluya. Oke, semua di rumah sehat kan? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke, kita akan kembali lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 17. Matius pasal 17 ayat 19 dan 20. Matius 17 ayat 19 dan 20. Sudah? Semua yang di rumah sudah? Kalau sudah, mari saya akan bacakan. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ayat 20. Matius 17 ayat 19 dan 20. Ayat 20, Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Nah, Tuhan mau kalau kita perhatikan dari pembacaan ini apa yang tersirat di dalamnya. Dan di sini Tuhan mau kita punya iman yang luar biasa. Ya, iman yang tanpa bimbang dan ragu, tetapi iman yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, mulai dari ayat 14 itu, di situ perikopnya bicara tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Nah, saya akan bacakan mulai dari ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Nah, kalau kita perhatikan dalam pembacaan ini, apa yang terjadi? Di situ dikatakan nama Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Kalau dalam ayat yang tadi dikatakan, "Karena kamu kurang percaya." Orang yang tidak percaya atau orang yang kurang percaya sama saja orang itu tidak percaya. Mau bilang kurang, berarti dia tidak percaya. Kalau dia sungguh-sungguh percaya, berarti apa? Dia dapat mengerjakannya. Karena apa? Dia percaya Yesus sanggup. Amin. Nah, dia percaya. Tapi kenapa? Dia kurang percaya. Apa yang membuat dia kurang percaya? Apa yang membuat dia bimbang? Apa yang membuat dia ragu? Kenapa? Dia tidak dekat dengan Tuhan. Kalau dia dekat dengan Yesus, semakin kita dekat dengan Yesus, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Ya, kita tidak bisa membuat hati kita menjadi bimbang dan ragu, tetapi kita percaya. Karena apa? Kita ada bersama-sama dengan Yesus. Nah, di sini dikatakan, kalau ayat 21 itu dikatakan begini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, berdoa dan berpuasa, kenapa? Karena kita kurang percaya, karena kita kurang berdoa. Ya, kita kurang berdoa, kita kurang puasa. Nah, di sini dikatakan demikian, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa.
kuasa. Nah, kita kembali kepada pembacaan kita tadi. Karena itu kamu kurang percaya. Kenapa Tuhan bilang kita kurang percaya? Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kamu kurang percaya. Karena mereka tidak bersandar sepenuhnya sama Tuhan. Ya, mereka ada bersama-sama dengan Tuhan, melihat setiap perbuatan Tuhan Yesus. Nah, mereka tahu, tetapi mereka belum mempraktekkan itu. Tidak mempraktekkan itu dalam hidup. Dan itu belum menjadi gaya hidup dalam setiap pribadi murid-muridnya. Padahal mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Di mana Yesus ada, mereka di situ. Tetapi apa? Mereka kurang percaya. Kalau mau bilang kurang percaya, begitu banyak mujizat yang terjadi di sekeliling mereka, di depan mata mereka. Ya, begitu banyak hal yang terjadi di sana. Tetapi apa yang terjadi dengan murid-murid ini? Kenapa? Mereka kurang percaya. Di sini dikatakan, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekira kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Nah, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat berkata kepada gunung itu pindah. Kita bisa berkata kepada masalah kita, pergi dari hidup saya. Kita berkata kepada segala rancangan-rancangannya, pergi. Kita bebas. Serangan-serangan apapun yang ditujukan pada kita, kita tangking dia dan dia akan pergi. Ya, karena apa? Kita ada bersama-sama dengan Yesus. Amin. Kita ada bersama-sama dengan Yesus. Nah, murid-muridnya ada bersama-sama dengan Yesus, tapi tidak tahu. Mereka masih mengandalkan Yesus. Mereka masih mengandalkan Yesus dalam segala hal. Mereka hanya mau melihat show-nya aja. Ya. Mereka hanya mau melihat segala sesuatu yang terjadi. Tapi mereka tidak mempraktekkan itu dalam hidup mereka. Itu belum menjadi gaya hidup mereka. Padahal setiap hari mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama-sama, makan, minum dan segala macam, nginap di tempat penginapan sama-sama. Tapi itu yang terjadi dengan murid-muridnya. Nah, kembali pada kehidupan kita, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kenapa hari-hari ini apa yang kita doakan belum kita dapati? Apa yang kita gumuli kita belum terima? Firman Tuhan bilang, ketika kadang kita dalam doa kita mulai meragukan, apa benar ya? Saya berdoa ini saya akan terima. Saya percaya saya akan terima. Apa benar begitu? Tapi biasanya ini saya katakan biasanya sudah menjelang beberapa hari kita berdoa dan berdoa, menjelang beberapa waktu kita mulai meragukan doa kita. Kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai tidak percaya sama Tuhan. Kenapa demikian? Karena apa? Kita sanksi dengan apa yang kita doakan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan bilang iman kita sebesar biji sesawi saja. Nah, kemarin saya sudah kasih tunjuk biji sesawi itu kecil. Ya, sebentar saya. Ya, ini biji sesawi. Biji sesawi itu kecil, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, nah, ini kecil, sangat-sangat kecil. Ya, kalau diperhatikan, ini sangat kecil. Butiran sama seperti butiran gula pasir, nah itu sama, garam, persis. Mungkin garam mungkin lebih besar, gula pasir lebih besar. Tetapi yang di sini dia lebih kecil. Nah, kalau Tuhan bilang kita punya iman sebesar itu saja, kita dapat memindahkan gunung itu. Kita hanya bilang,
gunung itu beranjak ke laut, dia akan ikut, dia akan turut. Karena apa? Kita tidak bimbang, kita tidak ragu, tapi kita percaya sama Tuhan. Apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Amin. Nah, kenapa? Mulut kita punya power yang gede, punya kuasa yang hebat. Ya, sebagai anak Tuhan, saya telah melihat berbagai macam hal. Kita katakan, kita bilang begini, pasti itu terjadi. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, jaga mulut kita. Jangan melontarkan hal-hal yang tidak pantas. Sebagai anak Tuhan, kita katakan bahwa kita percaya sama Tuhan. Jaga setiap perkataan kita. Tuhan tidak mau dari mulut kita keluar kutuk. Tuhan tidak mau dari mulut kita keluar sumpah serapah. Tuhan tidak mau dari mulut kita keluar hal-hal yang buruk. Tetapi Tuhan mau supaya dari mulut kita ini keluar berkat. Kita mengucapkan berkat. Saya diberkati hari ini, maka hari ini pun saya diberkati. Percaya dengan iman, ya, percaya tanpa bimbang dan ragu. Saya katakan sama Tuhan, hari ini saya diberkati. Katakan kepada setan-setan, hari ini saya diberkati. Lepaskan tanganmu dari berkat saya hari ini. Maka setan-setan pun akan mundur. Amin. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, dari mulut kita ini Tuhan mau supaya apa? Kita mengucapkan kata-kata positif, kata-kata berkat, kata-kata yang penuh dengan kuasa, kata-kata yang penuh dengan kekuatan, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita mengerjakan dalam hidup. Jadi jangan mengeluh, jangan bilang saya begini, saya begitu, saya mau mati dan segala macam. Itu apa? Kita mengutuk diri kita. Nah, Tuhan tidak suka kalau kita mulai mengutuk diri kita. Akhirnya apa? Sia-sia hidup kita. Ya, kita sia-sia. Nah, kalau anak Tuhan yang mengatakan demikian, berarti apa? Itu pasti terjadi dalam kehidupannya. Siapa yang salah? Ya, kita sendiri yang salah. Karena apa? Kita sendiri yang mengatakan demikian. Para Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera, ya, hari depan yang penuh dengan harapan. Tetapi kita membatasi itu. Kita membuat itu menjadi pendek. Hari depan yang penuh dengan harapan itu tidak ada lagi. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengaku diri kita anak Tuhan, berarti apa? Kita percaya sungguh sama Tuhan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan. Berarti apa? Apa yang mesti kita takuti? Tidak ada yang perlu kita takuti. Percaya saja sama Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan memimpin kita. Tuhan sendiri akan menuntun kita. Tuhan sendiri akan membawa kita menikmati segala yang terbaik. Bahkan janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Tuhan tidak mau kita mulai ragu, bimbang, tapi mulai menyaksikan kuasa Tuhan. Itu tidak boleh terjadi. Nah, singkirkan itu semua dari hidup kita. Singkirkan itu semua dari pikiran kita. Singkirkan itu semua dari hati kita. Maka kita berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ada selalu dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, saya terlalu percaya, ya, apa saja yang kita katakan pasti berhasil. Apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Tuhan berkati, ya. Perkataan kita adalah perkataan yang positif. Perkataan kita adalah perkataan yang memberkati. Sehingga orang yang mendengar setiap perkataan kita itu memperoleh berkat, memperoleh kekuatan baru, memperoleh semangat baru. Itu yang harus terjadi sebagai anak Tuhan, harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu firman Allah berkata, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita meragukan Tuhan. Kita mulai menyaksikan Tuhan, berarti apa? Kita tidak percaya sama Tuhan.
sama saja kita tidak percaya sama Tuhan. Padahal janji firman Tuhan berkata, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat memindahkan gunung. Di sini dikatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Bayangkan, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dan Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagimu. Berarti apa? Itu terjadi. Itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, ketika kita mulai melakukan segala sesuatu, kita mulai berdoa dan bergumul, ada banyak suara-suara sumbang. Ya, sekarang kita mau dengar firman Tuhan atau dengar suara sumbang? Lu berdoa terus, kamu berdoa terus, nggak akan dapat. Ya, berdoa hidup kamu begitu aja. Nah, itu suara sumbang, suara yang ditaruh iblis dalam pikiran kita. Ya, suara yang ditaruh oleh iblis dalam pikiran kita. Dia hanya menguasai pikiran kita, dan pikiran kita kalau kita mulai terbawa, dia akan membawa kita sampai kita mulai mengerjakannya, menjadi itu nyata. Nah, ini tidak boleh terjadi, dan kita jangan mau ditipu oleh iblis. Ya, jangan mau kita ditipu oleh iblis. Ketika kita mulai melakukan hal yang demikian, nah ini yang akan terjadi. Akhirnya apa? Kita mulai tidak percaya sama Tuhan. Kita mulai bimbang, kita mulai percaya akan perkataan-perkataan iblis di dalam pikiran kita. Dia menyerang pikiran kita. Peperangan yang dahsyat itu ada di pikiran kita. Oleh sebab itu, kuasai pikiran kita. Minta perlindungan Tuhan. Minta kuasa darah Yesus menudungi kepala kita. Ya, supaya apa? Minta ketopong keselamatan itu ada, menutupi kepala kita, menutupi pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak mengembara ke alam dunia ini, dan pikiran kita tidak berpikir hal-hal yang negatif. Itu tidak boleh terjadi. Dan itu sering terjadi. Ketika kita mulai menemui persoalan, masalah yang kita hadapi hari-hari, kita mulai terbawa. Nah, itu tidak boleh terjadi. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jangan biarkan dia menguasai pikiran kita. Jangan biarkan dia menguasai seluruh hidup kita. Tetapi serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun kita. Ketika Tuhan yang menuntun kita, kita akan menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Oleh sebab itu, tidak perlu kita takut terhadap apapun juga. Ya, tidak perlu kita bimbang terhadap apapun juga. Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Tahu firman Tuhan, percaya dan imani bahwa Tuhan mengerjakan itu dalam hidup saya. Saya diberkati hari ini. Saya diberkati dengan dahsyat. Saya diberkati dengan luar biasa. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita berjalan dengan iman, ya, berjalan dengan kepercayaan kita. Kita berjalan dengan pengharapan bahwa kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau dalam perjalanan iman. Hari demi hari Tuhan mau supaya apa? Kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Tidak bimbang, tidak ragu, tapi kita percaya sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, bukan satu dua hal, tapi semua, tanpa bimbang dan tanpa ragu. Tanpa kecut dan tawar hati. Ketika kita mulai tawar hati, kita mulai kecut saja, berarti apa? Kita membiarkan diri kita terlena dan membuat diri kita diobrak-abrik oleh roh-roh jahat. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ya, selalu optimis,
selalu percaya akan kebenaran firman Tuhan, selalu percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan berkata tadi di dalam ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kita berdoa dan berpuasa. Kalau kita merasa mulai terganggu, ya, hidup kita mulai terganggu, pikiran kita mulai terganggu dengan berbagai macam hal, serahkan sama Tuhan. Ya, persoalan apapun, masalah yang kita hadapi hari-hari ini, ketika kita serahkan sama Tuhan, percayakanlah Tuhan yang ambil alih. Kalau kita sudah mempercayakan sama Tuhan, berarti apa? Tuhan sendiri yang bekerja dengan ajaib. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini tidak perlu kita takut. Tuhan mau kita punya iman sebesar biji sesawi. Nah, iman demikian, iman yang tanpa bimbang dan ragu, tapi iman yang percaya. Di sini dikatakan karena kamu kurang percaya. Ya, karena kamu kurang percaya. Nah, di ayat 17 tadi dia berkata begini, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Kenapa Tuhan berkata kita tidak percaya dan sesat? Kenapa Tuhan katakan demikian? Kita tidak percaya dan sesat. Kenapa kita membiarkan pikiran kita membiarkan hati kita mulai tidak percaya sama Tuhan. Kita mulai mengundurkan diri daripada Tuhan, menjauhkan diri daripada Tuhan. Kenapa? Kita mulai tidak berdoa. Kita mulai tidak baca firman. Kita mulai tidak ada persekutuan dengan Tuhan, dalam pujian, dalam penyembahan. Ketika itu hari demi hari kita terus ada bersama dengan Tuhan, dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Amin. Di dalam kita ada kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan ada di dalam kita. Sehingga apa saja, yang sekecil apa saja yang datang mau menyerang kita, kita pasti akan diluputkan sama Tuhan. Ya, Tuhan akan menyingkirkan kita dari setiap masalah dan persoalan yang ada. Oleh sebab itu, gak usah bimbang, gak usah ragu, tapi Tuhan mau kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, kita lihat lagi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Ayat 20. Ya. Kita lihat dalam Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Nah, perhatikan baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Nah, Tuhan mau kita percaya sama Tuhan tanpa kita bimbang. Perkataan yang kita kasih keluar dari mulut kita tanpa kita ada kebimbangan, tanpa ada kecut dan tawar hati. Tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang luar biasa. Kita berkata, hari ini saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pasti hari ini kita diberkati Tuhan oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Demikian akan terjadi. Ya, apa yang kita katakan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai ngomong yang aneh-aneh, nah itu pasti akan terjadi. Aneh-aneh pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan bicara yang aneh-aneh, tetapi bicara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita berbicara dengan iman yang kuat. Ya, kita
Dia bilang sebesar biji sesawi saja. Tanpa bimbang, tanpa ragu, kita bisa bilang gunung itu beranjak. Ya, tanpa bimbang, tanpa ragu. Berarti apa? Sekecil itu, apalagi kita punya iman segenggam iman yang besar. Bukan hanya gunung, pulau pun bisa tenggelam. Iya kan? Itu yang akan terjadi. Perkataan kita adalah perkataan yang punya kuasa yang hebat. Perkataan yang punya kuasa yang dahsyat. Oleh sebab itu, jaga setiap perkataan kita. Kenapa? Yang keluar dari mulut itu dia meluap dari hati. Nah, hati yang penuh kebimbangan, atau hati yang penuh amarah, atau hati yang bagaimana? Jangan pernah. Tuhan mau supaya apa? Kita mengucapkan firman. Ya, kita mengucapkan kata-kata yang membangkitkan iman, kata-kata yang positif, kata-kata yang memberkati orang yang mendengarkan kita ngomong, atau memberkati setiap orang yang ada di sekeliling kita. Mereka akan mendapatkan berkat itu. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kalau kita katakan kita anak Tuhan, mari berlaku seperti anak Tuhan. Ya, berlaku seperti anak Tuhan, bukan berlaku seperti anak iblis. Ya, jadi kita berlaku seperti anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, dia bicara sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak keluar dari hal itu. Ya, Tuhan bilang kita boleh marah, bukan tidak boleh marah. Boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ya kan? Jangan berbuat dosa. Kita kesal, tapi jangan berbuat dosa. Bisa kuasai diri, bisa tahan diri, itu lebih baik. Ya, jadi kita bisa mengeluarkan kata-kata yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, supaya kalau kita mau supaya kata-kata kita ada sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus sering belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kalau nggak pernah baca, bagaimana itu mau keluar? Nggak akan pernah terjadi. Kenapa kita nggak tahu? Ya, kayak yang di dalam hati kita ini penuh dengan maki, penuh dengan segala macam kata-kata kotor, ya, kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak pantas. Nah, ini yang terjadi, harus disingkirkan dari hidup kita. Ya, banyak kita berkata diri, ya, kita mengatakan diri kita anak Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan kita anak Tuhan. Kita jauh sekali daripada sebagai anak Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita berubah. Dia bilang apa? Angkatan yang tidak percaya dan sesat. Jangan sesat. Ya, jangan sesat. Perhatikan baik-baik. Di situ dia bilang jangan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu? Nah, itu yang dikatakan sama Tuhan Yesus. Ya, di situ coba perhatikan baik-baik. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Ya, kita dikatakan angkatan yang tidak percaya dan sesat. Terus dikatakan, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Berarti apa? Ada satu pengajaran yang sangat keras. Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat keras. Tuhan mau supaya apa? Kita mulai melihat ini dan mulai ambil keputusan dan kita bergerak maju. Ya, ambil satu tindakan yang tegas dari hidup kita. Sehingga apa? Hidup kita bilang hidup kita berubah, tetapi sesungguhnya
persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan dalam pujian, dalam penyembahan, dalam doa, dalam firman Tuhan. Tuhan mau kita selalu ada persekutuan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi kuat. Ya, kita menjadi kuat. Kita tidak pernah bimbang dan ragu dalam setiap perkataan yang kita ucapkan. Karena apa? Perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan rema Tuhan, firman Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, hari lepas hari. Nah, Tuhan bilang, kalau iman kita sebesar biji sesawi saja. Coba perhatikan di situ. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah, maka gunung itu akan pindah. Nah, itu yang terjadi. Iya kan? Kenapa? Kenapa tidak terjadi? Karena kita tidak percaya. Karena kita kurang percaya. Kurang percaya sama dengan tidak percaya. Ya, ingat baik-baik. Kurang percaya itu sama dengan tidak percaya. Kalau kita membandingkan dalam pembacaan di Matius, Markus, Lukas, itu sama. Matius bilang dia kurang percaya. Di Markus bilang dia tidak percaya. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikan kita punya hidup hari-hari ini. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau menikmati segala yang terbaik, bahkan janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Nah, kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat berkata bahwa hari ini kita diberkati dengan luar biasa. Hari ini kita dalam pemeliharaan Bapa yang ajaib, maka kita akan dipelihara, kita akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Oleh sebab itu, hari-hari ini, mari, kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan kita malu, jangan kita ragu. Semua yang ada dalam program ini, mari perhatikan baik-baik. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, kita selesaikan di hadapan Tuhan, sehingga kita punya satu keberanian percaya melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Murid-muridnya ada bersama-sama dengan Tuhan, tetapi mereka kurang percaya. Mereka tidak percaya. Mereka hanya mau menonton, mereka hanya mau melihat mujizat yang dikerjakan sama Tuhan Yesus. Mereka senang melihat, senang menonton, tetapi itu belum menjadi gaya hidup mereka. Ya, belum menjadi sesuatu dalam hidup mereka. Nah, ini yang harus kita rombak dari hidup kita. Tuhan mau supaya ini menjadi gaya hidup kita. Karena apa? Tuhan telah memberikan kita wibawa, otoritas untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Dan kita punya kuasa, kita punya wibawa, kita punya otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pakai itu untuk lawan segala musuh-musuh kita. Jangan diam, jangan bimbang, jangan ragu ketika masalah ada, kita mulai pasrah, terserah deh. Itu bahasa-bahasa setan yang demikian. Jangan pernah ada. Kenapa? Bahasa-bahasa yang tidak punya power, bahasa-bahasa negatif. Nah, ini tidak boleh terjadi. Sebagai anak Tuhan, tegas. Ya, ya, tidak, tidak. Harus katakan demikian. Kalau tidak, kita jadi bulan-bulanan daripada roh-roh jahat. Jadi bulan-bulanan daripada setan sendiri dalam hidup kita. Akhirnya apa? Hidup kita bukan menjadi lebih baik, tapi hidup kita menjadi tidak karuan, kacau balau. Nah, ini yang akan terjadi dengan hidup kita. Oleh sebab itu, mari sadar dan kita perhatikan kembali dalam setiap kehidupan kita. Semua yang ada dalam program ini, perhatikan kembali, coba lihat dalam hidup kita. Hari-hari ini kita sudah
melangkah bersama dengan Tuhan, atau kita mau melihat mujizat Tuhan yang terjadi di depan mata kita, tetapi kita tidak buat apa-apa. Kita hanya ingin melihat dan menonton saja. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi, tetapi Tuhan mau supaya kita sebagai anak Tuhan bergerak dan mengerjakan, ya, mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengerjakan, tahu firman Tuhan, dengar firman Tuhan, simpan firman Tuhan itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan. Tekun mengerjakan firman Tuhan hari demi hari, maka kita akan menikmati segala yang terbaik. Amin. Amin. Itu yang akan terjadi. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu semua yang di rumah tutup Alkitab kita. Kita mau ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan, dengan firman Tuhan ini. Biar ini menjadi teguran yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita sadar dan kita mau dipulihkan. Kita sadar dan kita mau bertobat. Kita sadar dan kita mau meninggalkan segala hal-hal yang buruk. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita mulai tahu firman Tuhan. Ada persekutuan dengan Tuhan. Ada persekutuan dalam pujian dan penyembahan. Ada persekutuan dalam doa. Nah, Tuhan mau supaya kita kuat di dalam Tuhan, kuat dalam menghadapi segala situasi yang sukar dan sulit, kuat menghadapi dalam situasi-situasi yang tidak gampang hari-hari ini, situasi-situasi yang kurang baik hari-hari ini. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita keluar dari setiap situasi ini, ya. Walaupun kita ada dalam situasi, tetap sukacita Tuhan itu tetap ada dalam hati kita. Mari Bapak Ibu yang di rumah ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan. Mari kita bereskan itu di hadapan Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami. Kalau kami tidak percaya kepada Engkau, kami kurang percaya kepada Engkau, kami bimbang dan kami ragu Tuhan, bahwa hari-hari ini kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami, bawa kami Tuhan menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Iman kami menjadi kuat, iman kami menjadi teguh, iman kami menjadi iman yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu berkata, kalau kami punya iman sebesar biji sesawi saja, kami dapat memindahkan gunung. Oh, terima kasih Bapa, Engkau meneguhkan kami hari-hari ini, Engkau menguatkan kami hari-hari ini, supaya kami punya iman lebih daripada biji sesawi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam kami. Ambil alih dan pimpin kami, tuntun kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang ada di rumah Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau Allah terus berbicara dalam setiap hati kami. Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang memimpin kami hari-hari ini untuk menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus mari ambil alih, Roh Kudus pimpin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku
Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, gloria, haleluya. Oh, ajaib dan dahsyatlah Engkau, mulialah nama-Mu. Kau layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan, layak dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, gloria, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah bereskan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau tinggal dalam hidup kami, dan Engkau menjadi Allah, menjadi Tuhan dalam hidup kami, dan pimpin kami hari demi hari dalam setiap langkah hidup kami. Kemanapun kami melangkah pergi, dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang berjalan di depan kami, Engkau yang menghalau setiap musuh-musuh kami, Engkau yang menghancurkan setiap lawan-lawan kami. Tuhan, terima kasih Bapa, sehingga kami aman dalam perlindungan-Mu, kami aman dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dipulihkan, kami diubahkan Tuhan, cara pandang kami Tuhan, sehingga kami boleh memandang pada kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memandang pada Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang
yang memberikan kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan memberi persembahan. Bapak Ibu semua yang di rumah juga mempersiapkan setiap persembahan kita, baik itu kolekte, mungkin ada perpuluhan yang mesti dibayar, persembahan khusus dan segalanya. Mari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oke. Sudah? Bapak Ibu yang di rumah sudah? Kalau udah, mari kita angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap persembahan ini kami angkat ke hadapan hadirat, kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati dan kuduskan, biarlah kami boleh gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke. Adakah yang berulang tahun? Oke. Nanti Bapak Ibu boleh telepon saya, kasih tahu saya, nanti saya bisa hubungi kembali. Oke. Ya, haleluya. Oke. Ada pengumuman yang lain kan? Tidak ada. Oke. Dan hari-hari ini Bapak Ibu terus berdoa, dukung kami terus dalam renovasi, penyelesaian seluruh renovasi yang ada. Mungkin tinggal beberapa penyelesaian tidak terlalu berat lagi, tapi membutuhkan dana yang juga tidak sedikit, ya, cukup besar. Hanya saya minta dukungan Bapak Ibu sehingga semuanya itu boleh terselesaikan dengan baik, dan juga kita boleh ketika kita kembali untuk beribadah secara offline, kita sudah punya tempat yang sudah lebih baik dari kemarin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu terus dukung sehingga tidak bocor lagi, tidak tidak bermasalah lagi, semuanya sudah dapat diatasi dengan baik. Haleluya. Oke. Kalau tidak ada, mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara bagi kami semua di dalam hati kami, sehingga kami boleh berlaku sebagai orang-orang atau berlaku sebagai anak Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih kami boleh pegang akan kebenaran firman-Mu, itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, menjadi berkat yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini
ini pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Bapa berkati mereka, urati mereka, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kalau ada yang sakit dalam jemaat ini pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa lawat mereka dimanapun berada, berikan dia kekuatan baru, berikan dia semangat baru, bakar hatinya, membuat rohnya terus menyala-nyala, dan dia bangkit dalam Engkau Tuhan. Dia pulih dan menjadi sembuh di dalam Engkau, di dalam kekuatan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Bapa berkati mereka dalam setiap pekerjaan, berkati mereka dalam bisnis, dalam usaha, dalam apapun studi mereka Tuhan. Bapa berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau membuat mereka menjadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Dan juga kami berdoa untuk semua yang ada dalam program ini, siapapun yang menonton dalam program ini, mari Tuhan berkati, baik itu di IGTV maupun yang ada di YouTube. Tuhan berkati dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Mari Bapa berkati bangsa ini di hari-hari ini, hari-hari yang sukar sulit ini. Tapi kami percaya Engkau bisa membawa bangsa kami keluar dari setiap masalah dan persoalan yang dihadapi hari-hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu para pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan berkati mereka, baik Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin Bang, dan juga semua baik itu anggota-anggota dewan yang ada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, baik itu Polri, TNI, dan semua komponen-komponen yang ada kami taruh dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau terjadi berbagai macam masalah dan persoalan hari-hari ini, mari Tuhan Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan sukacita Allah yang melimpah-limpah. Kami serahkan bangsa dan negara yang dalam tangan-Mu, segala komponen masyarakat. Mari Bapa berkati, berikan kekuatan baru, berikan semangat baru, bakar hati kami terus menyala-nyala dalam Engkau. Kami terus optimis bahwa Tuhan pelihara kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati kita ke sorga. Kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Salam memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas dalam sisa hari. Haleluya. 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 God bless you.